Harusnya event ini tidak diambil oleh PSSI, biarkan promotor yang ambil, sehingga kemudian kalau ada potensi kerugian itu akan menjadi tanggung jawab promotor gitu kan. Kalau kemudian ada potensi keuntungan itu hak promotor, tapi sejatinya sepak bola kita sudah untung. Dengan biaya 100 miliar yang dikeluarkan oleh PSSI untuk mendatangkan tim sekelas Argentina, apakah tidak sia-sia gitu? Iya. Ya kan? Kayaknya menurut saya itu lebih bermanfaat, lebih elok kita dengan dana 100 miliar itu kita bisa mendatangkan dua tim yang kelas dunia. Katanya kan akan ada pembangunan training center di IKN yang tanahnya dikasih oleh pemerintah, kemudian dananya dari FIFA. Tapi kan dana dari FIFA sekarang dibekukan gara-gara kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia 20. Nah, harusnya bisa dilarikan ke sana. Apalagi setelah kemarin kita berhasil di SEA Games, itu bagus gitu. Tapi kembali lagi saya juga mau tanya, Argentina ini datang sebagai apa di sini gitu kan? Apakah sebagai untuk membangun sepak bola Indonesia atau membangun mengangkat figur seorang di sini gitu kan? Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan ngobrolin sepak bola Indonesia yang penuh masalah, tidak pernah ada jalan keluarnya. Nah, kali ini saya kehadiran salah satu sahabat saya yang sudah makan asam garam sepak bola Indonesia. Kita ngomong soal kedatangan Argentina ke Indonesia. Apakah ini fakta atau cuma janji-janji manis saja, atau ini alat kampanye menuju Pilpres 2024? Sudah hadir di tengah-tengah saya ada Rizaldi. Apa kabar Rizaldi? Baik, Muhammad, terima kasih. Nah, ini terkait dengan kehadiran Argentina. Menurut Rizaldi, apa pentingnya kehadiran Argentina ke Indonesia? Kalau pentingnya memang untuk mengangkat pengalaman bertanding pemain-pemain kita, apalagi setelah kemarin kita berhasil di SEA Games, itu bagus gitu. Tapi kembali lagi, saya juga mau tanya, Argentina ini datang sebagai apa di sini gitu kan? Apakah sebagai untuk membangun sepak bola Indonesia atau membangun mengangkat figur seorang di sini gitu kan? Nah, saya tidak tahu di sini. Nah, kalau membangun sepak bola Indonesia nggak mungkin karena cuma 90 menit main bolanya ya kan? Tidak ada tindak lanjutnya. Kalau saya sih berharap tadinya hadirnya Argentina bukan cuma main bola 90 menit, kemudian ada bisnis di dalamnya terkait bisnis mendatangkan Argentina sebagai juara dunia, tapi juga ditindaklanjuti dengan kerjasama, misalnya coaching klinik dengan legenda-legenda Argentina suatu saat ke Indonesia, kemudian juga menitipkan pemain-pemain Indonesia ke River Plate, Independiente, Boca Junior gitu kan. Nah, itu kan sangat bagus, tapi kalau kemudian datang cuma hanya sekedar foto-foto bareng gitu kan, seperti halnya waktu itu Uruguay datang, kita kalah 7-1, kemudian kita dapat pujian sepak bola Indonesia potensial gitu kan. Kemudian Belanda datang, kita kalah 3-0, disebut juga sepak bola kita potensial. Hanya sebatas itu saja, nggak ada manfaatnya apa-apa. Nah, kalau Argentina nih apa yang kemudian diharapkan dari kehadiran Argentina? Saya sih berharap tadi seperti yang Akmal bilang, ya kan? Bukan hanya kedatangan timnya ke sini, tapi memberikan positif lah buat sepak bola Indonesia. Artinya memberikan pengalaman bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk berkiprah di Argentina, gitu kan. Mungkin dari banyaklah pemain-pemain muda Indonesia yang mungkin bisa bermain di sana di liga-liga, walaupun tidak liga nomor 1 atau liga nomor 2, nggak masalah. Yang penting mereka bisa mengembangkan pengalaman bertanding mereka main di luar. Ya kan? Nah, jadi apakah kemudian Argentina ini datang ada kaitannya dengan 2024? Mungkin. Ya. Indikasinya di mana indikasinya? Ya, kita banyak melihat lah, ya kan, figur-figur kita kan. Di pengurus kita juga banyak juga sekarang, apalagi sosok ketua umum kita gitu kan, sedang mencapai iklim euforia setelah juara kemarin itu gitu kan. Sangat mengangkat nama beliau, apalagi dengan kedatangan tim Argentina gitu kan. Mungkin bisalah mengangkat elektabilitas mereka. Dengar-dengar Argentina itu kan datang ke Indonesia, match fee-nya aja 5 juta dolar. 5 juta dolar itu kalau ditaksir itu 73 miliar.
Itu baru match fee loh. Belum kemudian akomodasi, transportasi, belum juga misalnya deal-deal khusus dengan pemain-pemain bintangnya. Messi pasti mendapatkan hak istimewa dan pasti ada bayaran lebih untuk Messi khusus gitu kan. Ada Lautaro Martinez, kemudian Julian Alvarez, apalagi kalau Julian Alvarez nanti datang ke sini dalam rangka misalnya dia raih triple winner bersama Manchester City, pasti harganya lebih mahal. Kemudian ada juga Paulo Dybala. Kalau dikalkulasi semuanya bisa jadi sekitar 100 miliar yang akan dikeluarkan Indonesia untuk mendatangkan Argentina. Ini realistis nggak sih angka 100 miliar untuk Argentina gitu kan? Dengan konteks Indonesia saat ini loh sepak bolanya. Kalau untuk konteksnya untuk Argentina mungkin realistis. Ya kan? Tapi untuk manfaat buat Indonesia saya rasa sangat sayangkan ya. Anggaran sebesar itu untuk mendatangkan tim seperti itu yang hanya 2-3 hari ada di Indonesia, sangat buang-buang anggaran lah. Iya kan, apalagi kalau lebih baik sih menurut saya itu dipakai buat membangun mungkin training center tim nasional atau yang lain yang lebih bermanfaat lah buat sepak bola Indonesia. Kompetisi usia muda. Apalagi itu dibangun lagi, digiatkan lagi kompetisi. Atau bayar utang match commissioner Elite Pro Academy volunteer. Itu yang kemarin ramai kan, yang belum dibayar itu kan. Iya. Nah, kalau konteksnya misalnya 100 miliar untuk mendatangkan Argentina, saya pikir ini harga yang terlalu mahal untuk dibayarkan untuk sepak bola kita ya. Dan manfaatnya juga nggak akan banyak. Tidak banyak mengangkat sepak bola kita. Nah, ini kabarnya kan semua langsung PSSI. PSSI tidak menggunakan agent atau promotor. Itu yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI yang juga jubir PSSI. Artinya gini, ini yang membedakan antara Indonesia dengan Australia. Australia itu akan main pada tanggal 15 Juni 2023 di Beijing Stadium di Cina. Tapi diundang lewat China Investment atau promotor yang mendatangkan Argentina ke Cina, yang tadinya sebenarnya mau lawan Cina tapi tidak didapatkan titik temu, akhirnya memanggil Australia, lawan yang oleh Argentina dikalahkan 2-1 di perempat final Piala Dunia 2022. Australia datang ke Cina main melawan Argentina, sama statusnya dengan Argentina datang ke Cina main melawan Australia, sama-sama mendapatkan match fee. Dan ini yang harusnya menurut saya terjadi juga di sepak bola Indonesia. Harusnya event ini tidak diambil oleh PSSI, biarkan promotor yang ambil, sehingga kemudian kalau ada potensi kerugian itu akan jadi tanggung jawab promotor gitu kan. Kalau kemudian ada potensi keuntungan itu hak promotor, tapi sejatinya sepak bola kita sudah untung. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa misalnya dulu pernah datang ke Indonesia Chelsea, Arsenal, LA Galaxy gitu kan. Tapi kan semua didatangkan oleh promotor, di mana PSSI dengan tim nasionalnya dapat levy, dapat match fee di sana gitu kan. Nah, ini yang harusnya memang diambil oleh Indonesia. Kalau ini yang dilakukan sih sah-sah saja. Kalau kemudian PSSI yang ambil, tapi kemudian katanya nanti dari sponsor banyak ya. Kalau sponsornya misalnya BUMN, ya dalam tanda kutip nginjek gitu kan, untuk dibantu, sayang sekali, lebih baik duitnya buat pembangunan training center tadi kan. Karena apa? Karena kemarin kompetisi usia muda juga kan. Betul. Karena kemarin katanya kan akan ada pembangunan training center di IKN yang tanahnya dikasih oleh pemerintah, kemudian dananya dari FIFA. Tapi kan dana dari FIFA sekarang dibekukan gara-gara kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia 20. Nah, harusnya bisa dilarikan. Yang kedua, ini 100 miliar ini dana yang besar sekali kalau dibandingkan misalnya pembangunan Stadion Kebo Giro di Boyolali itu habisnya 53 miliar. Nah, sekarang kita kalau 5 juta dolar aja 73 miliar. Lebih banyak 20 miliar dari bangun stadion. Artinya kalau uang yang 73 miliar atau match fee 5 juta dolar ini dialihkan untuk bangun stadion, jadi satu stadion baru. Nah, kalau orang menganggapan tenang aja, kemarin Blackpink laku keras. Coldplay juga laku keras. Masa sepak bola nggak laku keras? Nah, ini kan masyarakat yang ada saat ini sedang euforia dengan sukses kita meraih SEA Games. Jadi mereka butuh banget hiburan dan mereka melihat potensi Messi hadir ke sini kan, itu yang sebenarnya menjadi daya tarik. Tapi gini Bang Kemal, aku coba kasih pertimbangan lain ya. Pertimbangan nanti gini. Dengan biaya 100 miliar yang dikeluarkan oleh PSSI untuk mendatangkan tim sekelas Argentina, apakah tidak sia-sia gitu? Ya kan? Kayaknya menurut saya itu
lebih bermanfaat, lebih elok kita dengan dana 100 miliar itu kita bisa mendatangkan dua tim yang kelas dunia, ya kan? Mungkin kita bisa panggil dari grup Eropa kelas 2 gitu kan. Eropa kelas 2 misalnya Norwegia kan top, ada Erling Haaland, ada Odegaard, ada Islandia juga kan. Iya, ada Islandia. Itu bisa kita panggil. Satu lagi mungkin kita bisa panggil klub-klub juga Asia tapi yang kelas 1. Jepang, Korea. Kita ada Sintayong, ya kan? Yang bisa dirayu untuk apalagi kemarin Pak Erik sudah ke Jepang. Iya, ke Jepang. Ya kan? Apakah tidak lebih dipermudah lagi komunikasi dengan JFA-nya di sana gitu kan. Dibikin trofeo ya seperti halnya Thailand yang selama ini juga sering bikin piala raja untuk datangkan 2-3 tim dari luar untuk kemudian main sebagai uji coba gitu kan. Jadi lebih bermanfaat, tidak hanya satu pertandingan selesai gitu kan. Nah, pialanya mungkin piala Hari Kebangkitan Nasional bisa seperti gitu itu. Mungkin nggak dipikirin sama pengurus PSSI gitu. Ya, karena kan satu lagi itu. Tujuannya ya kita nggak tahu apakah politika atau bagaimana gitu kan. Iya. Kira-kira apakah Argentina yang datang ini lengkap dengan Messi atau tidak? Tergantung negosiasinya, Bang. Gitu ya. Artinya ada dana yang harus dikeluarkan lagi buat Messi. Messi pasti kontrak sendiri. Karena di akhir musim nanti kabarnya Messi yang pertama dia masih harus mencari klub baru. Ya kan? Karena sudah lepas PSG pasti yang pengen liburan. Yang kedua masih punya kepentingan untuk mencari klub baru, apalagi tur ke Asia. Argentina tur Asia 2023 kan kalau bicara lawannya ya lawan yang tanpa Messi aja bisa kalah semua gitu kan. Australia, kemudian juga Indonesia. Nah, ini kan faktor Messi ini yang menjadi penentu. Inilah yang mungkin menurut saya yang sampai sekarang belum diumumkan secara resmi oleh PSSI bahwa PSSI akan beruji coba dengan Argentina karena belum ada kesepakatan soal Messi mungkin. Ya kan, sementara Asosiasi Federasi Sepak Bola Argentina AFA sudah lebih dulu mengumumkan dan ini menjadi ramai netizen kita gitu kan. Jadi kalau saya menganggap ini pertandingan super big match. Indonesia melawan Argentina sebagai tim juara dunia online 3 kali Indonesia melawan tim juara dunia offline Argentina yang 3 kali juara. Jadi kalau online sebenarnya Indonesia sudah pasti menang lawan Argentina. Tapi ini akan pecah bahwa Indonesia pernah kalah dengan Argentina. Iya itu apa calon top. Kan dibilang calon top. Jangan pernah lawan Argentina dan lawan Brasil. Karena kita tidak pernah kalah. Kenapa nggak pernah kalah? Karena nggak pernah bermain. Mungkin 19 Juni 2023 nanti bisa jadi untuk pertama kali rekor Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina di level senior ya. Karena di level junior Indonesia udah pernah kalah 5-0 lawan Argentina di Piala Dunia 1979. Ketika itu bintangnya salah satunya adalah Maradona. Argentina juara dunia U20 1979, Maradona pemain terbaik, dan kali ini kemungkinan akan ada rekor di mana Indonesia untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Argentina senior. Adios Coco Meo Channel.